Freelancing. Undang Wahyu. Terima kasih untuk teman-teman kakak-kakak yang sudah bergabung. Jadi di sini mungkin sembari menunggu yang lain juga, saya perkenalkan Mutiara Safira sebagai moderator. Diskusi kita hari ini akan membacakan tata tertib yang sebelumnya sudah kita bagikan di grup WhatsApp Obsesi Bareng Dakan FMIPA. Jadi tata tertib untuk peserta diskusi yang pertama, peserta diharapkan sudah memasuki room diskusi pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, peserta mengenakan pakaian bebas dan sopan. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan nama lengkap asli sebagai identitas akun Zoom ataupun tidak menggunakan akun. Yang selanjutnya, peserta diimbau untuk mengaktifkan opsi video ketika diskusi, bukan foto. Yang selanjutnya, peserta dilarang menggunakan virtual background yang dapat mengganggu kekondusifan diskusi. Selanjutnya, peserta wajib menonaktifkan mode suara atau mute ketika diskusi berlangsung, kecuali pada saat menanggapi dan atau mengajukan pertanyaan yang dipersilakan oleh moderator terlebih dahulu, juga ketika narasumber meminta respon atau reaksi. Yang selanjutnya, peserta dilarang mengaktifkan mode share screen. Dan yang terakhir, nanti ketika sesi tanya-jawab, untuk peserta yang mau mengajukan pertanyaan saat sesi tanya-jawab, silakan ketik saya atau sejenisnya atau emoticon yang mengajukan untuk pertanyaan dalam room chat yang ada di Zoom, yang sudah disediakan di Zoom ini. Dan jika sudah dipersilakan moderator, baru bisa mengaktifkan mode suara dan mengajukan pertanyaan. Baiklah, untuk menunggu yang lainnya, mungkin langsung kita buka untuk mendengarkan beberapa patah kata dari Kak Abu selaku Ketua Umum Nasib. Sebelumnya saya buka secara resmi terlebih dahulu. Akan saya jelaskan tentang bagaimana kenapa kami mengadakan obsesi bareng dengan FMIPA ini, karena kita tahu di tengah pandemi ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin beredar di kalangan mahasiswa ataupun dosen untuk nasib perkuliahan ataupun kegiatan kampus di semester yang akan datang atau di tahun ajaran baru nanti. Maka dari sini kami ingin sedikit mungkin membuka pikiran kita bersama untuk bayangan yang akan terjadi di tahun ajaran baru nanti, meskipun belum ada kebijakan yang resmi dari pihak Rektorat Unsri atau Universitas Sriwijaya. Baiklah, untuk Kak Abu Bakar selaku Ketua Umum Himastik, saya persilakan untuk menyampaikan beberapa patah kata untuk membuka diskusi kita hari ini. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan FMIPA Universitas Sriwijaya, Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar, MSc. Yang terhormat Ibu Anita Desiani, MKom, selaku Pembina Himastik FMIPA Universitas Sriwijaya. Yang terhormat Ibu Bapak Dosen FMIPA Universitas Sriwijaya, serta teman-teman peserta diskusi online pada siang hari ini yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya juala kita dapat mengikuti kegiatan diskusi online ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan para pengikutnya di akhir zaman. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada seluruh peserta diskusi online obsesi obrolan seputar Unsri dengan tema perkuliahan dan regulasi menjelang new normal. Walaupun kita dalam keadaan pandemi seperti ini, insya Allah tidak menyurutkan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam penjagaannya. Semoga dalam kegiatan ini, kegiatan diskusi online ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita nantinya dapat mempersiapkan bagaimana perkuliahan nanti di semester depan.
Semoga diskusi ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diikuti oleh seluruh peserta dan dengan sebaik mungkin. Dan saya harap peserta dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator. Terima kasih. Tunggu Pak Dekan untuk memasuki ruang diskusi ini. Mungkin akan kita tampilkan tentang yang sudah ditetapkan atau disebarkan oleh kementerian dari 4 kementerian. Kita buka terlebih dahulu. Nah, mungkin bisa kembali kita lihat kembali, kita kilas balik tentang apa yang sudah disebarkan oleh 4 kementerian yang sudah dibahas tentunya. Mungkin memang menyebabkan keresahan bagaimana kuliah nanti, apakah tetap online atau apalagi kita MIPA terkenal dengan praktikumnya, terkenal dengan banyak praktikum, apalagi praktikum ini otomatis sangat sulit jika dilakukan secara online atau daring. Nah, mungkin sembari menunggu yang lain, kita juga akan menunggu peserta yang lain dan akan menunggu Pak Dekan untuk masuk.
Baik, selamat datang kepada Bapak Ishak Iskandar, selaku Dekan dari Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Mungkin boleh kita langsung mulai. Wassalamualaikum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita meskipun dalam jarak yang jauh yang terhubung melalui dalam aplikasi Zoom ini yang insya Allah kita dalam keadaan sehat meskipun di tengah pandemi corona yang sedang mewabah di Indonesia ini. Dan salawat serta salam selalu kita junjung kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan di hari akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dekan Pak Ishak Iskandar, dan kami sampaikan terima kasih yang banyak Pak telah mendukung dan bersedia untuk menjadi narasumber diskusi hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Anita Desiani selaku pembina Himas Universitas Sriwijaya, dan yang terhormat Pak Universitas yang sedang bersemangat untuk mengikuti diskusi kita hari ini. Untuk pemberitahuan juga Pak, tadi sudah dibuka secara non formal dan sudah menyampaikan beberapa kata-kata oleh Kak Abu Bakar selaku Ketua Umum, dan mungkin kita akan mendengarkan beberapa patah kata juga dari Bapak selaku narasumber kita hari ini, dan akan membuka diskusi kita dengan tema perkuliahan dan regulasi baru menjelang new normal. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bisa didengar dengan baik suara saya? Bisa, Pak. Baik. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat walaupun dalam kondisi study from home. Ya, saya beberapa waktu lalu dihubungi oleh Abu Bakar untuk melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Saya sangat senang sekali karena ini juga jadi sarana bagi fakultas untuk memberikan informasi terkini. Anda kan sudah lama nggak ke kampus. Alhamdulillah kampus kita baik-baik saja, sehat-sehat saja, bersih karena tidak ada mahasiswa. Jadi bersih kampus kita, jadi enak suasananya. Tapi karena regulasi maka belum diizinkan Anda untuk datang ke kampus kecuali bagi mereka yang sedang melaksanakan penelitian tugas akhir. Acaranya gimana nih? Kalau saya lebih senang nanti langsung tanya jawab saja, karena kalau paparan nanti bosen Anda paparan. Jadi intinya adalah bahwa universitas dan fakultas sudah menyiapkan beberapa skenario untuk menghadapi semester ganjil ini dan juga untuk pelaksanaan kegiatan di bulan Juni-Juli ini. Nah, jadi secara detail fakultas juga sudah membuat skenario bagaimana nanti kita menyiapkan new normal mulai semester ganjil ini nanti. Mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan. Tapi intinya adalah bahwa dalam kondisi seperti ini adalah untuk menghadapinya tanggung jawab kita bersama-sama. Tanggung jawab, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita, peran aktif kita semua, seluruh komponen sivitas akademika itu yang akan menentukan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan kampus kita. Nah, ini adalah merupakan titik balik bagi kita semua
untuk benar-benar menerapkan disiplin dalam pola hidup sehat dan bersih, kemudian juga disiplin dalam menjaga kondisi lingkungan kita agar sehat, aman, bersih, dan nyaman. Nah, terkait dengan pelaksanaan kegiatan praktikum dan lain sebagainya, nanti saya jelaskan dalam diskusi. Jadi saya membuka forum untuk tanya jawab, apa yang bisa saya sampaikan nanti. Silahkan dimoderatori oleh saudara Mustika ya. Mutiara, Pak. Mutiara. Baik, mungkin itu sebagai pembuka dari saya. Intinya bahwa fakultas sudah menyiapkan beberapa skenario. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Dan juga lebih penting lagi kita berharap mudah-mudahan skenario itu bisa lebih cepat sehingga kita tidak perlu sisi dan lain sebagainya. Jadi bisa langsung kembali ke normal seperti biasanya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kata pembukanya yang mungkin akan mengantarkan kita ke forum diskusi kita hari ini. Baik Pak, mungkin bisa kita mulai untuk beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya diskusi. Dan di sini juga setelah sesi tanya jawab bersama moderator juga akan ada sesi tanya jawab bersama audiens, bagian audiens yang ingin mengajukan pertanyaan. Nah Pak, tadi sudah sempat ditayangkan mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan tinggi yang tanggal 15 Juni 2020 kemarin disebarkan dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan 3 kementerian lainnya. Jadi ada beberapa poin yang mungkin inti dari poin-poin ini adalah dilaksanakan perkuliahan ini secara daring atau online. Nah, dari poin-poin ini Pak, saya ingin menanyakan bagaimana kebijakan perkuliahan di Untri baiknya menurut Bapak, apakah memang full daring semuanya atau bagaimana meskipun belum ada kebijakan resmi yang disiarkan oleh Rektorat Untri Pak? Baik, boleh izin saya share ini screen? Boleh Kak, boleh Pak. Ya. Oke, bisa dilihat ya? Bisa. Ya, ini strategi MIPA menyongsong new normal. Jadi di tingkat universitas kita sudah melakukan maraton Rapim sel maraton, menyiapkan strategi-strategi dan intinya bahwa fakultas diberi kewenangan untuk secara mandiri menentukan bagaimana pola atau strategi menyongsong new normal ini. Jadi dalam siaran pers yang tanggal 15 Juni kemarin sore, itu Pak Menteri menyatakan bahwa prioritas utama kebijakan pendidikan di masa pandemi adalah kesehatan dan keselamatan, sivitas akademik, itu mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan, serta keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar kampus tersebut. Nah, itu yang menjadi dasar kebijakan kita. Nah, di FMIPA sendiri kita memiliki beberapa persiapan untuk menyambut new normal ini. Ada 10 yang kita siapkan. Yang paling penting itu adalah ini adalah fase-fasenya. Fase-fase yang kita susun dengan mengadopsi kebijakan dari kementerian serta hasil rapim di tingkat universitas. Ya, jadi selama bulan Juni-Juli, jadi jika ada semester antara, maka PBM-nya, proses belajar mengajar 100% online. Dan izin masuk di kampus itu dibatasi hanya bagi mereka yang akan melakukan kegiatan penelitian di laboratorium. Nah, kemudian ada pengaturan jadwal kerja tenaga kependidikan. Jadi kalau Anda ada urusan administrasi,
Kalau biasanya sehari selesai, mungkin karena pengaturan ini butuh waktu lebih lama lagi. Nah, 2 atau 3 hari. Nah, selama bulan Juni, Juli itu kondisinya seperti itu, ya. Jadi sampai bulan depan kondisinya akan seperti itu. Nah, memasuki bulan Agustus itu Tendik dan pimpinan sudah kembali normal, jam kerjanya kembali normal, sehingga harapan kita proses administrasi bisa berjalan dengan lancar, ya. Karena proses daftar ulang, pengisian KRS itu semuanya dilakukan secara online, tidak dengan tatap muka, karena ada kebijakan dari kementerian tidak diizinkan untuk tatap muka. Nah, sedangkan untuk PK2 mahasiswa baru itu masih menunggu kebijakan dari pusat, ya, dari universitas maupun dari kementerian. Sejauh ini kita belum ada keputusan resmi apakah tetap akan diselenggarakan PK2 atau tidak untuk mahasiswa baru. Nah, itu di bulan Agustus kondisinya seperti itu. Kemudian di bulan September itu sudah mulai perkuliahan. Nah, jadi proses belajar mengajar itu kita buat skenario untuk proses belajar mengajar, tidak ada kuliah tatap muka sampai dengan ujian akhir. Semuanya dilakukan secara online. Nah, online di sini itu ada berbagai macam media, ya, yang bisa digunakan, mulai dari Zoom, kemudian karena di setiap jurusan itu sudah diberi account Zoom masing-masing, 3 account Zoom, jadi itu bisa dimanfaatkan oleh jurusan. Kemudian juga media lain atau Google Meeting, atau kalau dia sekedar tugas maka bisa melalui WA dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan fase di mana Anda diminta untuk aktif mengikuti perkuliahan itu, bukan hanya duduk depan komputer mendengar kuliah, tapi juga secara mandiri, belajar secara mandiri. Karena apa? Karena sudah ada peraturan menteri yang baru nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan definisi SKS. Jadi definisi SKS itu bukan lagi jam belajar, tapi di situ didefinisikan sebagai jam kegiatan. Kegiatan macam-macam, mulai dari belajar mandiri dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi ada mana sendiri. Nah, itu terkait dengan perkuliahan. Sedangkan untuk praktikum, kegiatan praktikum akan kita jalankan dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi di bulan September kita akan melakukan persiapan untuk pelaksanaan praktikum. Nah, berharapnya kita di September itu sudah ada protokol kesehatan bagi kegiatan praktikum. Nah, praktikum sendiri direncanakan dimulai di bulan Oktober. Tapi mudah-mudahan bisa lebih awal. Jika protokol kesehatan dan sarana prasarana sudah siap, maka praktikum bisa saja dimulai di bulan September. Tetapi kapasitasnya itu hanya separuhnya. Jadi 50%. Jadi dengan demikian ada penambahan waktu kegiatan praktikum, ya. Tadinya bisa misalnya satu kali praktikum ada 20 orang, maka sekarang menjadi 10 orang. Nah, jadi kita lakukan pengaturan seperti itu. Nah, tetapi juga kita meminta kepada dosen penanggung jawab, kepala laboratorium untuk menyesuaikan modul praktikumnya juga. Jadi capaian pembelajaran yang diharapkan adalah capaian minimumnya. Sedangkan untuk kegiatan penelitian laboratorium dan KP itu tetap bisa dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Harapannya Januari kita sudah memasuki new normal, kembali ke normal seperti biasanya. Ini fase-fase yang kita siapkan di MIPA. Mungkin itu, ya. Terima kasih. Ya, Pak. Mungkin bisa dimengerti ya teman-teman semuanya. Mungkin memang berarti tahun ajaran baru ini online sepenuhnya Pak ya, kecuali praktikum nanti yang insya Allah di fase keberapa yang akan melakukan mengikuti protokol
protokol kesehatan. Nah, itu skenario-nya. skenario, iya baru skenario. Jadi bisa jadi skenario ini berubah. Jadi saya sampaikan bisa jadi lebih cepat. Jadi kita bisa mixing antara online dan luring, antara online dengan offline, jadi kuliah tatap muka. Jadi itu baru skenario yang kita buat. Ya. Nah, jika nanti dilakukan secara daring, Pak, perkuliahan ini, teknis untuk cara detailnya atau dari laporan, praktikumnya, atau asisten laboratoriumnya, juga dosennya itu apakah diserahkan ke jurusan kebijakannya atau ada kebijakan-kebijakan tertentu yang harus diikuti oleh jurusan dari fakultas? Ya, jadi kalau untuk kegiatan perkuliahan itu semuanya diserahkan kepada jurusan untuk mengaturnya. Hanya saja kemarin kita membuat kesepakatan bahwa tidak mengubah jadwal seperti offline. Kenapa? Kalau kita ubah seperti itu, nanti ada saja mahasiswa yang beralasan bahwa tidak bisa ikut kuliah online ini karena sedang ikut kuliah online yang lainnya. Jadi jadwalnya masih mengikuti jadwal yang offline. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, online di situ bermacam-macam ya yang diizinkan oleh universitas. Bisa virtual yang sinkronos seperti sekarang ini, jadi langsung virtual seperti ini, atau online dengan cara yang lain, misalnya diskusi melalui grup WA atau media-media yang lainnya. Jadi kita beri kebebasan. Tetapi ada minimalnya, minimal 1 kali virtual seperti ini. Minimal seperti itu. Nah, bisa juga dosen itu merecord perkuliahannya, kemudian menguploadnya di YouTube, kemudian itu bisa diakses oleh mahasiswanya. Nah, itu salah satu kesepakatan yang kedua, kebijakan kedua yang kita buat. Nah, terkait dengan praktikum masih seperti biasa, hanya saja kapasitasnya yang dikurangi. Dan modulnya yang kita minta untuk dilakukan penyesuaian. Jadi modul praktikumnya, kalau misalnya praktikumnya itu melakukan analisis terhadap 10 sampel, maka dalam kondisi pandemik ini sampelnya dikurangi. Yang penting CPL, capaian pembelajarannya itu bisa tercapai. Nah, seperti itu. Ya. Nah, Pak, di antara jurusan-jurusan yang ada di MIPA ini kan ada jurusan yang mungkin tidak banyak praktikumnya dibandingkan jurusan yang lain, misalkan matematika. Nah, mahasiswa matematika itu tidak semuanya, misalkan di semester awal praktikum, tapi yang semester-semester akhir atau yang sudah mendekati akhir itu tidak lagi ada praktikum. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah harus semuanya tetap standby di kampus atau menyesuaikan jika ada online, jika tidak ada berarti tidak ke kampus gitu, Pak? Kalau online kan nggak harus ke kampus justru. Iya, maksudnya yang jika ada yang harus ikut praktikum di kampus, apakah harus membagi itu, Pak? Oh ya, kalau dia yang ada praktikum, ketika jadwal praktikumnya sudah ditentukan oleh kepala laboratoriumnya dan dosen pengasuh, maka ya mengikuti itu. Nah, jadi ini kondisinya tentu tidak akan langsung berjalan sempurna, karena baru pertama kali kita mengalami kondisi seperti ini. Nah, tetapi intinya adalah bahwa kita ingin memastikan juga ketika praktikum itu dilaksanakan, protokol kesehatannya juga dipatuhi. Itu yang paling penting, karena prinsip dasarnya adalah kesehatan dan keselamatan sivitas akademika serta keluarganya. Nah, itu yang harus kita patuhi bersama, kita laksanakan bersama. Kita tidak ingin kita membuka kampus untuk praktikum itu justru akan menyebabkan terjadinya klaster baru di Fakultas MIPA. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ya. Nah, terkait tadi juga yang mungkin Bapak sampaikan yang tentang sempro, senhas, ataupun sidang skripsi mahasiswa tingkat akhir,
beberapa jurusan juga sudah mengadakan daring kan Pak sekarang. Nah, itu apakah diteruskan seterusnya sampai daring atau ketika praktikum sudah mulai dibagi 50% itu, apakah sudah bisa kembali seperti semula Pak? Jadi ini kita berharapnya juga untuk sempro, kemudian seminar KP, sidang sarjana tetap dilaksanakan secara daring. Kecuali ya mahasiswa keberatan. Nah, kalau mahasiswa keberatan kita memfasilitasi. Jadi kita fasilitasi mahasiswanya datang ke kampus, online di kampus, dosen pengujinya tidak harus ke kampus. Nah, seperti itu. Jadi kita berusaha meminimalkan tatap muka untuk menjaga agar tidak ada penyebaran di kampus kita. Ya, jadi intinya prinsip dasarnya dari kesehatan dan keselamatan tadi ya Pak ya? Benar. Mungkin kita akan beralih sedikit ke tentang yang sering didengung-dengungkan oleh mahasiswa tentang UKT Pak. Nah, ini jika dilakukan daring, otomatis kan banyak fasilitas-fasilitas kampus yang tidak didapatkan mahasiswa. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah akan diadakan penurunan ataupun penghapusan bahkan yang sering diminta oleh mahasiswa? Baik, saya share lagi ya ini saya ya. Apa namanya? Masih bisa dilihat ya? Masih Pak. Oke, ini kebijakan tentang UKT dalam masa COVID. Ya, jadi di Unsri tidak ada, bukan hanya di Unsri, di PTN Anda bedakan PTN dengan PT berbadan hukum. Itu beda pengelolaan keuangannya. Jadi kalau PTN, baik itu BLU maupun Satker itu di bawah BLU, berarti universitas kecil. Seperti kalau di kita ini ITERA, Universitas Bangka Belitung, itu masih dalam kategori, tapi dia PTN, bukan PT berbadan hukum. Jadi untuk PTN itu tidak ada kebijakan penurunan UKT secara masif. Jadi kalau Anda bilang, Pak, di IPB bisa. Oh, IPB itu PT berbadan hukum. Jadi pengelolaan keuangannya itu mandiri. Beda. Kalau kita, perguruan tinggi negeri, itu ada Undang-Undang Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan keuangan PTN BLU maupun PTN Satker. Dan harus kita patuhi itu. Nah, mengapa tidak ada penurunan UKT secara masif? Kalau dilakukan penurunan UKT secara masif, maka akan terjadi penurunan pendapatan universitas secara masif. Nah, itu melanggar peraturan menteri. Nah, namun demikian, ya, meskipun tidak ada penurunan UKT secara masif, yang perlu Anda catat bahwa Unsri tidak akan membiarkan, Unsri akan memastikan bahwa tidak ada mahasiswa yang putus kuliah karena tidak mampu membayar UKT. Ini yang harus Anda ingat, bahwa kita walaupun tidak ada penurunan UKT secara masif, tapi kita memastikan tidak akan ada mahasiswa yang putus kuliah karena tidak bisa membayar UKT. Nah, dan Anda juga berhak untuk mengajukan pengusulan keringanan UKT, ya. Jadi bagi orang tua atau walinya yang terkena dampak COVID bisa mengajukan usulan keringanan UKT. Misalnya usahanya gulung tikar atau ada PHK massal. Mohon maaf, siapa yang tanda tangan itu ya? Ya, nah itu boleh bagi mereka yang orang tuanya atau wali yang terkena dampak boleh mengajukan keringanan UKT. Nah prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti kondisi normal. Ya, jadi nanti menyerahkan usulannya ke fakultas, fakultas akan menyampaikan ke universitas. Nah seperti itu. Nah juga Unsri juga mengusulkan mahasiswa untuk mendapat bantuan dari Gubernur Sumsel. Ya, mungkin Anda juga sudah tahu, bagi mahasiswa yang punya KTP Sumatera Selatan itu akan diusulkan. Nah, kalau tidak salah Pak
Wadik 3 juga sudah mengkoordinir itu melalui jalur kemahasiswaan. Nah, jadi ini terkait dengan UKT. Ya, ini kebijakan yang diadopsi oleh Universitas Sriwijaya. Oke, Pak. Nah, yang kedua mungkin tentang yang menjadi utama dari pelaksanaan perkuliahan daring ini tentunya kuota bagi mahasiswa, Pak, ataupun bagi dosen juga. Ada juga yang sempat menjadi sorotan itu dari UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang saya dapatkan dari Kompas, Pak, beritanya itu kuota 300 GB dan subsidi 200.000 untuk setiap mahasiswa. Nah, itu dalam pandangan Bapak bagaimana, Pak? Apakah memang seharusnya ada subsidi kuota atau bagaimana, Pak? Baik. Jadi, kalau Anda tanya dosen, rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, dan seluruh dosen, pasti mereka mengatakan bahwa kita ingin sekali memberikan kuota kepada mahasiswa. Tapi, ingat, seluruh kebijakan universitas itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan Menteri Keuangan. Nah, ya. Jadi, di awal COVID ini kan ada instruksi dari Dirjen Pendidikan Tinggi untuk memberikan bantuan kuota kepada mahasiswa. Jadi, universitas kemudian merancang itu, termasuk fakultas kita. Kita sudah mendata siapa yang layak untuk mendapatkan bantuan itu. Nah, tetapi kemudian diralat oleh Menteri Keuangan bahwa kalau Anda memberikan bantuan, itu menyalahi aturan keuangan negara. Nah, sehingga itu dicabut lagi. Jadi kalau Anda katakan UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu universitas swasta. Dia tidak ada aturan keuangan dari kementerian, universitas swasta. Jadi kalau dia mau membantu atau mau apa, pasti. Tapi yang perlu Anda ketahui bahwa universitas sangat ingin sekali. Nah, Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor 1 dan 2 sekarang sedang bernegosiasi dengan Telkomsel dan Indosat. Nah, mudah-mudahan akan segera ada hasilnya. Jika itu berhasil, maka ada kemudahan bagi kita. Biayanya jauh lebih murah dari yang ada sekarang. Tapi itu lagi, jadi bisa Anda konfirmasi ke wakil-wakil dekan, bukan hanya di MIPA, saya yakin di fakultas lain juga. Seluruh fakultas ketika ada instruksi Dirjen Dikti itu sudah menganggarkan karena ada bantuan untuk mahasiswa. Tapi tidak lama berselang ada kebijakan dari Kementerian Keuangan bahwa itu tidak diperbolehkan untuk memberikan bantuan itu karena itu menyalahi aturan negara. Nah, jadi kita ingin sekali membantu itu. Jadi makanya Pak Rektor sekarang sedang berusaha mencari jalan terbaik dengan bernegosiasi dengan Telkomsel dan Indosat. Nah, mudah-mudahan berhasil ya, jadi akan ada keringanan dari mereka. Mudah-mudahan. Nah, mungkin selain kuota ataupun yang lainnya untuk yang disiapkan selama perkuliahan daring ini, mungkin juga apa saja persiapan yang harus dilakukan mahasiswa ataupun dosen, Pak? Entah itu dari teknisnya ataupun dari mental dosen dan mahasiswa, karena memang dari kemarin-kemarin sudah merasakan bagaimana mungkin lebih berat dari perkuliahan offline sebelumnya, Pak, bagi mahasiswa dan juga dosen. Ya, jadi kalau Anda ikutin berapa kali pertemuan dalam sambutan-sambutan saya di dalam berbagai event, saya selalu menyatakan bahwa kita itu sudah mengalami perubahan. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, perubahan itu terjadi. Sebelum COVID, banyak yang tidak percaya dengan itu. Bukan hanya di kalangan mahasiswa, bahkan dosen-dosen juga sebagian besar masih tidak yakin bahwa akan itu terjadi. Di COVID ini sudah membawa kita pada kondisi yang sebelumnya baru di dalam angan-angan kita. Nah, otomatis karena dari awal dosen dan mahasiswa tidak siap
ketika ini diminta untuk siap, suka tidak suka, mau nggak mau harus siap, maka itu akan terasa berat. Saya bisa memahami itu. Nah, untuk itu, saya hanya bisa berpesan satu hal kepada mahasiswa. Jadilah mahasiswa yang mandiri. Artinya apa? Perkuliahan offline itu yang menjadi dominan, walaupun sudah diterapkan berbagai metode, yang paling dominan adalah dosen. Nah, dengan perkuliahan online ini, Anda diminta yang paling dominan. Anda diminta untuk menjadi mahasiswa aktif. Dosen itu hanya berperan sebagai fasilitator. Kalau istilahnya Pak Menteri, dosen itu hanya sebagai penggeraknya saja. Jadi kalau Anda hanya terpaku pada paparan atau kuliah virtual atau bahan-bahan yang diberikan, bahan-bahan perkuliahan yang diberikan oleh dosen, Anda tidak aktif, maka Anda akan jauh-jauh tertinggal. Jangan jauh tertinggal. Jadi di sini Anda diminta untuk benar-benar mandiri, mengembangkan bakat Anda. Apalagi kita juga sudah diminta untuk menerapkan kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu. Nah, itu lebih lagi diminta untuk mahasiswa yang mandiri. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jadilah mahasiswa yang mandiri. Mungkin untuk terakhir Pak, tadi mungkin sudah Bapak sampaikan tentang skenario-skenario yang sudah disiapkan oleh fakultasnya. Apakah dari skenario-skenario tersebut sudah ada pergerakan atau apa Pak untuk mungkin persiapan protokol kesehatan ataupun yang sebagainya? Ya, jadi sekarang kita sudah rapim di fakultas dan dekan sudah menginstruksikan kepada jurusan untuk menyiapkan protokol-protokol kesehatannya. Saya berharap jurusan juga sudah mensosialisasikan kepada dosen-dosennya. Jadi tidak mungkin saya satu persatu mengingatkan dosen. Jadi saya mengingatkan ke ketua jurusannya nanti yang menyampaikan ke dosen dan kepala laboratorium, dosen dan kepala laboratorium nanti yang akan mengingatkan kepada mahasiswa. Nah, rantai instruksi ini sudah disampaikan, masing-masing jurusan saya dengar juga sudah rapat, sudah menyampaikan itu, menyiapkan itu. Jadi di beberapa checklist persiapan itu ada yang menjadi tugas fakultas, ada yang menjadi tugas jurusan, dan ada yang menjadi tugas laboratorium. Jadi sudah kita distribusikan. Nah, yang menjadi tugas fakultas juga sudah merancangnya dan sudah mulai melakukan persiapan. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Dan saya berharap justru lebih cepat lagi kondisi ini berakhir sehingga kita bisa kembali normal, tapi dalam kondisi yang new, yang baru, dengan semangat baru, dengan kebiasaan baru, kebiasaan hidup sehat dan bersih. Tentunya kita berharap semua yang terbaik ya Pak ya. Mungkin untuk sesi selanjutnya akan kita lanjutkan kepada audiens atau peserta teman-teman semua yang mau mengajukan pertanyaan boleh ketik di room chat, nah, seperti yang sudah disampaikan di tata tertib awal tadi. Boleh langsung ketik di room chat dan akan dipersilakan moderator kepada teman-teman semua. Oke Pak, mungkin sembari menunggu teman-teman mengajukan pertanyaan, ada juga pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebentar sebelum Kak Lucky setelah ini mengajukan pertanyaan ya Pak. Nah, nanti mungkin ada yang sering mengatakan nanti pasti akan ada kebiasaan baru ataupun seperti perubahan yang signifikan yang terjadi di kampus ataupun di sektor-sektor lainnya. Nah, itu apakah menurut Bapak, apakah memang akan ada terjadi perubahan signifikan yang di kampus ataupun dari kebiasaannya ataupun dari kebijakannya Pak yang akan bersifat
continue ke selanjutnya, Pak? Ya, saya yakin itu. Saya yakin akan ada perubahan itu. Tapi yang paling penting justru adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu. Jadi sebagai dosen, sebagai mahasiswa, bagaimana kita menyikapi perubahan itu. Itu yang paling penting. Nah, dalam menghadapi COVID ini, perubahan yang dituntut kepada kita semua individu adalah kita berubah benar-benar disiplin menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ya, itu yang dituntut kepada kita. Nah, itu makanya tadi saya sampaikan, kita tidak usah memikirkan bagaimana perubahannya, tapi bagaimana kita menyikapi perubahan itu. Yang pertama, menanggapi adanya COVID ini benar-benar diminta. Saya juga diminta untuk menerapkan secara disiplin pola hidup bersih dan sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perubahan era disruptif yang selain saya sampaikan ya. Jadi perubahan menjadi era digital dan lain sebagainya itu cepat atau lambat, bahkan sekarang saya pikir akan konsisten seperti ini, itu sudah terjadi. Nah, maka dari tadi saya pesan kepada Anda, jadilah mahasiswa yang mandiri. Jadi Anda harus belajar IT dengan baik. Anda harus bisa mengadopsi perubahan itu. Anda harus siap dengan itu. Kalau Anda tidak siap, perubahan itu akan tetap terjadi. Dan Anda tidak siap, maka Anda akan semakin tertinggal. Ya. Jadi, Anda diminta untuk selalu bersiap secara mandiri, menyiapkan apa saja yang perlu disiapkan untuk menghadapi perubahan. Kemudian yang ketiga, perubahan interaksi. Ya. Kalau selama ini interaksi banyak dilakukan secara offline, ya, tatap muka, ke depan itu interaksinya akan lebih banyak secara daring seperti ini. Ya. Jadi dalam situasi seperti itu, maka Anda dituntut untuk apa? Untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, artinya Anda diminta untuk belajar mandiri bagaimana berkomunikasi dengan baik. Lain halnya kalau kita yang offline, yang tatap muka. Mungkin bisa kita menutupi kalau kita melakukan kurang pas dalam berkomunikasi. Tapi dalam komunikasi daring online, Anda diminta untuk mempunyai skill berkomunikasi dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, terkait dengan perkuliahan, tadi saya sampaikan Anda diminta mandiri. Sekarang banyak sekali media masif online course ya, MOOC gitu ya. Tidak hanya dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Jadi Anda bisa memanfaatkan itu secara free, secara bebas. Namun demikian, Anda diminta juga untuk bersiap. Apa? Bersiap untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris Anda. Agar Anda bisa memahami perkuliahan-perkuliahan online dari universitas-universitas ternama di dunia. Nah, itu yang harus Anda siapkan. Kompetensi-kompetensi itu yang harus dari sekarang, jauh-jauh hari saya sudah sampaikan, tapi sekarang mau tidak mau, suka tidak suka harus Anda miliki. Tanpa itu akan jauh-jauh tertinggal Anda nanti. Jadi sekarang mungkin bisa dikatakan tidak terlalu penting Anda kuliah di mana saat ini. Anda kuliah di Unsri, tapi Anda bisa mengakses mata kuliah di perguruan tinggi ternama. Sama saja. Jadi kompetensi yang akan dibentuk nanti yang akan Anda dapat itu sekarang lebih dominan tergantung pada mahasiswanya. Bagaimana dia bisa menyiapkan itu semuanya. Mungkin itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin semoga kita, teman-teman semua di sini juga sedikit demi sedikit bisa menjadi mahasiswa yang mandiri dan meningkatkan kompetensi yang diharapkan kita semua. Nah, kepada Kak Lucky Fitriadi, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Cek, bismillah. Ada suara saya? Ada. Sebelumnya, terima kasih untuk moderator dan terima kasih juga untuk Pak Ishak yang telah berkesempatan hadir dalam agenda ini, dan mohon maaf atas pertanyaan saya yang mungkin kurang berkenan nantinya, atau kalimat saya nanti yang kurang berkenan.
Jadi gini Pak, pertanyaannya di FMIPA khususnya atau di Unsri khususnya, ada rencana atau skenario enggak dari fakultas ataupun universitas untuk melakukan pembebasan atau penurunan UKT untuk mahasiswa semester akhir yang hari ini tinggal TA gitu Pak. Dan kalaupun saya baca dari persyaratan-persyaratan untuk melakukan penurunan UKT, di sana enggak ada salah satu persyaratannya ini terkendala skripsi yang terkendala karena COVID-19. Padahal kalau kita lihat di lapangan, ada beberapa mahasiswa yang semester akhir justru bukan tak mau lulus, Pak, tapi skripsinya itu terkendala COVID-19. Nah, itu, Pak, yang jadi persoalan. Dan kemarin juga saya sempat ikut audiensi dengan Kemendikbud bersama mahasiswa lainnya, walaupun saya sebagai peserta doang, Pak, nggak nanya sebenarnya. Nah, di sana Rektor UNES, kalau nggak salah, menyampaikan bahwa mereka punya skenario untuk mahasiswa semester akhir akan dibebaskan biaya uang kuliah tunggal mereka dengan catatan mereka hanya sisa skripsi doang, tak ada apapun selain skripsi. Mungkin itu Pak pertanyaan saya, mohon maaf jika berkenan ataupun kalimat saya yang kurang pas, silakan. Terima kasih Pak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya di yang sebelumnya bahwa bagaimana kebijakan Unsri untuk UKT. Jadi yang jelas tidak ada penurunan UKT secara masif. Tetapi Unsri membuka kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk mengajukan sama seperti biasa. Jadi silakan diajukan. Mahasiswa semester akhir yang tinggal terkendala dengan TA juga dipersilahkan untuk mengajukan itu. Tetapi Unsri tidak bisa serta-merta, kalau mahasiswa semester akhir dia tinggal TA, serta-merta Unsri bilang, ini langsung bebas. Tidak bisa. Dan di UNES itu sama seperti Unsri statusnya, PTN BLU. Saya yakin, hakul yakin sama prosesnya. Ada proses pengajuan. Pak Rektor kita bisa juga mengatakan, Unsri akan membebaskan. Tapi dengan catatan mereka mengajukan dulu. Baru nanti dipertimbangkan. Nah, sekarang kalau saya tanya, ada berapa sebenarnya mahasiswa semester akhir yang tinggal TA-nya saja? Anda punya datanya? Kepada Heni, boleh di-unmute? Ada datanya? Nah, oke. Kalau Anda nggak punya datanya, saya punya datanya. Jadi mahasiswa yang tinggal tugas akhir di angkatan 2013 itu ada 16 orang. Ya, di matematika nggak ada lagi. Udah selesai semua angkatan 2013. Di fisika ada 2 orang. 1 orang sudah seminar hasil. 1 orang menghilang. Sudah seminar proposal tapi menghilang. Nah, kalau dia menghilang menurut Anda, kira-kira akan kita bebaskan UKT-nya. Nah, kemudian di biologi, di kimia ada 4 orang. Semuanya sudah seminar proposal, prosesnya tinggal menyelesaikan. Kemudian di biologi ada 5 orang. 5 orang ini 4 orang kita usahakan untuk bisa tamat. Tapi 1 orang tidak mungkin tamat. Kenapa? Karena ada 8 mata kuliah yang nilainya E. Nah, jadi nggak mungkin tamat. Kemudian di ilmu kelautan ada 3 orang, insya Allah tamat semua, dan di farmasi ada 2 orang. Kendala mereka itu adalah sekarang suliet. Nah, ada beberapa yang masih punya kendala suliet. Nah, kita punya kebijakan juga kalau seperti itu. Jadi kita bicaranya berdasarkan data, ya. Jadi mahasiswa semester angkatan 2013 ini yang sudah TA tapi sulietnya belum lulus, kita izinkan untuk ikut yudisium. Tetapi tidak menerima ijazah, belum bisa wisuda, sehingga tidak dapat ijazah dan tidak dapat transkrip sebelum dia lulus suliet. Nah, kalau dia udah yudisium, dia nggak perlu bayar UKT lagi. Nah, itu salah satu strategi yang kita terapkan. Itu untuk angkatan 2013. Kemudian yang untuk angkatan 2015, ada berapa orang menurut Anda? Nggak banyak juga. Ada 49 orang, teman.
Dari 49 orang ini, rata-rata mereka sudah siap. Sudah siap. Jadi kita ada kebijakan yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau mereka kesulitan, orang tuanya terdampak oleh COVID, maka mereka boleh mengajukan keringanan UKT. Tapi catatan saya, ini catatan saya justru tidak mengizinkan, saya berharap mahasiswa bidik misi jangan sampai melebihi 5 tahun. Kenapa? Karena mahasiswa bidik misi itu seyogyanya menjadi contoh. Oh Pak, kenapa? Oh ya, mahasiswa bidik misi itu mahasiswa eksekutif. Mereka kuliah menggunakan uang rakyat. Ya. UKT-nya dibayarin oleh rakyat itu. Bukan oleh pemerintah, rakyat. Anda mahasiswa bisnis itu bertanggung jawabnya bukan kepada pemerintah, bukan kepada universitas, tapi bertanggung jawabnya kepada rakyat, karena itu adalah uang pajak. Nah, jadi kalau ada mahasiswa bidik misi sudah semester 10, belum selesai mengajukan keringanan UKT. Nah, itu menurut di level pimpinan juga kami sangat merasa kecewa sekali. Karena sudah diberi kesempatan, diberi fasilitas, tidak dimanfaatkan secara optimal. Nah, itu ya, jadi itu catatan penting. Saya sebenarnya ingin sekali berkumpul dengan mahasiswa bidik misi ini untuk memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya dari awal saya inginnya kalau bidik misi itu, kalau dia masuk universitas dengan bidik misi, kalau merasa tidak sanggup, dari semester awal seharusnya sudah mengundurkan diri. Gitu, ya. Jadi jangan di semester akhir. Semester awal sudah mengundurkan diri. Karena itu akan menyia-nyiakan amanat yang diberikan oleh rakyat melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Itu ya. Jadi jangan terkecoh, oh ini ada banyak yang belum ini. Enggak, sebenarnya sedikit, tinggal 16 orang. Dan itu insya Allah tamat, satu saja yang tidak tamat. Mungkin 2 yang tidak tamat angkatan 2015 itu. Yang satu kita sudah minta untuk mengundurkan diri, yang satu sedang berusaha dihubungi oleh dosen pembimbingnya. Ya. Jadi nggak banyak kok. Oke, mungkin itu ya. Gimana Kak Luki? Apakah ada yang ingin ditanggapi lagi? Cukup? Cukup Pak, cukup Dek, maksudnya cukup Pak. Ya. Saya juga terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Artinya memang bukan untuk yang terkendala skripsi karena COVID untuk mengajukan, tapi ada, dan terima kasih Pak atas jawabannya, sangat membantu. Terima kasih kepada Kak Luki atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Bapak atas jawabannya. Semoga ada titik terang yang bisa didapat. Dan untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan kepada Lia Intan Permata, boleh silakan kepada host, harap di-unmute. Kepada Lia. Masih di mute kayaknya. Iya. Kepada Heni, boleh di-unmute. Oke, sebelumnya terima kasih untuk moderator dan Bapak yang udah menyempatkan untuk mengajak kami untuk berdiskusi. Jadi sesuai yang skenario dari Fakultas MIPA yang masalah praktikum, itu rencananya di bulan Oktober nanti kapasitasnya insya Allah akan dilakukan secara offline ya Pak. Hanya saja untuk dilakukan sesuai protokol kesehatan. Nah, jadi pertanyaan Lia di sini misalnya bagaimana tanggapan Bapak untuk mahasiswa yang mereka ada praktikum. Jadi mereka akan datang ke kampus nih untuk ikut masalah praktikum.
Nah, di saat mereka praktikum, mereka ke kampus. Dan di saat mereka kuliah daring, mereka tetap ke kampus untuk tapi dengan sesuai protokol kesehatan. Nah, mereka untuk melakukan kuliah daring dengan kapasitas yang ada di fakultas. Nah, itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Sekian untuk pertanyaannya. Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Ya, terima kasih Bapak. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Lia. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau terkait dengan kota internet juga. Jadi kita berharap, ya, walaupun nanti pada praktiknya mungkin agak sulit kita mengontrolnya, kita menginginkan bahwa mahasiswa itu kuliah Oke, mungkin terkendala jaringan. Kegiatan riset. Halo? Halo, ya, mungkin agak terkendala jaringan sedikit, Pak. Oke, saya ulangi ya. Ya. Baik, jadi pertanyaannya kurang lebih boleh tidak kalau kuliah daring kami ke kampus? Gitu. Mungkin ini terkait dengan kuota. Apa suara saya bisa didengar? Ada putus-putus, Pak, sedikit. Kayaknya punya saya bagus-bagus saja nih. Sepertinya. Sudah bagus, Pak. Kalau yang lain bisa mendengar nggak ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, jadi kita menginginkan bahwa mahasiswa itu datang ke kampus benar-benar hanya untuk praktikum. Kuliah tapi kampus dan transisi itu kan Menteri sudah mewanti dilarang untuk kuliah tatap muka di tingkat perguruan tinggi ya. Kalau SMA itu kalau dia zona hijau boleh offline. Tapi kalau perguruan tinggi itu dilarang untuk melakukan kuliah tatap muka. Artinya mahasiswa dilarang sebelumnya untuk datang ke kampus. Kecuali untuk kegiatan aktivitas yang prioritas seperti praktikum tuh. Tapi praktikum pun kalau bisa dilakukan secara virtual, juga kami menyarankan praktikumnya secara virtual. Misalnya matematika, praktikumnya kan hanya pemrograman, bisa dilakukan di komputer masing-masing dengan instruksi dari asisten ataupun kepala laboratorium atau dosen pengasuhnya. Nah, jadi tapi kalau misalnya praktikum kimia atau farmasi yang membutuhkan cairan larutan dan lain sebagainya itu kan tidak bisa dilakukan secara virtual, sulit dilakukan secara virtual. Itu yang kita prioritaskan. Nah, jadi kita menganjurkan dan kalaupun nanti mungkin membatasi aktivitas mahasiswa di dalam kampus, termasuk di dalamnya ketika nanti kuliah online. Ya. Ya. Bagaimana Lia? Apakah ada yang ingin ditanggapi? Jadi mau izin bertanya lagi. Jadi untuk mahasiswa yang tidak ada praktikum itu memang tidak diperbolehkan untuk datang ke kampus, Pak? Belum diperbolehkan, bukan tidak. Kalau tidak, belum diperbolehkan. Dibatasi untuk. Jadi kalau bisa dilakukan online kan KRS bisa online, kemudian registrasi juga online dan lain sebagainya itu kan bisa online. Kalau tidak ada praktikum kan kuliahnya juga secara online. Tidak perlu kampus. Kampus kita baik-baik saja. Biarkan Bapak dan dosen-dosen yang menjaga kampus. Alhamdulillah kampus kita sehat-sehat saja. Bersih malah. Mungkin cukup moderator dan terima kasih untuk Bapak atas jawabannya. Terima kasih kembali Lia. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Yuni Hasihamdi. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin bertanya. Di sini kan kita menyebutkan bahwa praktikum offline dan materi kuliah itu secara online. Nah, yang saya ingin tanyakan itu kan, misal kami dari jurusan biologi itu dalam satu angkatan itu lebih dari 100 orang. Nah, kalau praktikum itu kan dalam satu ruangan itu terdiri atas lebih dari 50 orang. Nah, apakah nantinya akan dibagi menjadi yang awalnya 2 kelas menjadi 3 kelas atau 4 kelas, lalu prosesnya itu kan dikembalikan kepada masing-masing jurusan ya Pak ya. Nah, apakah ada acuan atau arahan baku dari fakultas begitu Pak? Bagaimana sistemnya gitu? Dan pertanyaan terakhirnya, apakah apa saja protokol kesehatan yang diusahakan dari kampus, misalnya seperti penambahan hand sanitizer? Kan yang sudah kita adakan kemarin hand sanitizer. Nah, apakah ada tambahan lagi gitu Pak? Baik Pak, saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Yuni. Jadi saya jawab dari yang nomor 2 dulu, ya. Jadi yang dari tadi checklist persiapan new normal itu kan dibagi-bagi. Ada tanggung jawab fakultas, ada tanggung jawab jurusan, ada tanggung jawab laboratorium. Kalau terkait dengan protokol kesehatannya itu kita kembalikan kepada unit-unit tadi, fakultas, jurusan, atau laboratorium. Tapi terkait dengan sarana prasarana itu menjadi tanggung jawab fakultas. Sebagai contoh, hand sanitizer, tempat cuci tangan, termasuk sabunnya, kemudian termogan, itu semua fakultas yang menyiapkan. Nah, jadi nanti kita siapkan di beberapa titik, minimal ada 7 titik untuk hand sanitizer, dan bukan tempat cuci tangan. Yang lebih afdal kan kalau cuci tangan. Itu sedang kita siapkan. Nah, jadi nanti pada saat melaksanakan praktikum, itu sudah siap semua. Setiap tempat yang mudah diakses oleh mahasiswa. Jadi itu ada itu. Tetapi bukan protokolnya kan bukan hanya cuci tangan dan hand sanitizer, ada juga masker, kemudian jaga jarak. Itu siapa yang bertanggung jawab? Individu masing-masing. Jadi seluruh mahasiswa wajib menggunakan masker. Kalau dia tidak membawa masker, maka tidak bisa mengikuti praktikum. Bisa jadi protokol kesehatan yang dibuat oleh lab-nya seperti itu. Nah, jadi ini peran aktif semua komponen. Ya. Jadi kalau sarana prasarana itu menjadi tanggung jawab fakultas. Kemudian yang pertama tadi terkait dengan praktikum dan perkuliahan. Nah, kalau biasanya kuliah offline, kalau kelasnya itu lebih dari 50 atau 60 orang, itu langsung dipecah 2 kelas. Nah, dengan kuliah online, itu justru terbalik. Mahasiswa 100 ya jadi 1 kelas. Nah, jadi kuliahnya cukup nggak ada lagi kelas A, kelas B kalau perkuliahannya. Jadi kalau perkuliahannya tidak ada kelas A, kelas B. Ada kelas A, kelas B, tapi jam kuliahnya sama. Tapi kalau misalnya di kelas A itu ada 2 dosen, kelas B ada 2 dosen, maka nanti jadi 1 kelas ada 4 dosen. Jadi tinggal dosennya yang bergantian mengajarnya. Nah, tapi untuk praktikum itu justru yang dibagi. Jadi kan Anda misalnya tadi sampaikan kapasitas laboratorium itu 50 orang sekali praktikum. Maka dalam kondisi COVID ini jumlahnya sekali masuk bukan 50, tapi separuhnya 25 orang. Nah, jadi kapasitas ruangannya dibuat 50%. Kemudian jumlah modulnya kita menginstruksikan kepada laboratorium untuk dilakukan penyesuaian lagi. Jadi dalam kondisi normal misalnya Anda ada sampelnya ada 10, maka dalam kondisi COVID ini cukup 5. Bisa jadi seperti itu. Yang penting capaian pembelajarannya bisa terpenuhi. Nah, itu. Ya. Jadi mekanismenya dibuat seperti itu agar satu sisi mahasiswa tidak terbebani, di lain sisi dosen juga merasa lebih nyaman untuk memberikan perkuliahan. Ya. Bagaimana dengan
Saudari Yuni? Boleh menanggapi lagi? Boleh, silakan. Baik Pak, terima kasih yang sudah disampaikan oleh Bapak. Nah, saya itu ingin menanyakan satu lagi Pak. Biasanya kan di toilet khususnya itu kan tidak ditemukan sabun cuci tangan. Nah, apakah dan ini Pak, yang saya temukan toilet kita tuh bisa terbilang agak kotor gitu Pak. Apakah nantinya setelah kita aktif akan lebih diperbaiki lagi? Maksudnya bukan fasilitasnya, lebih ke kebersihannya lebih dijaga. Dan apakah akan diberi sabun tambahan Pak? Kan kalau di tempat cuci tangan di WC masing-masing biasanya saya temukan itu tidak ada, dan biasanya yang saya temukan gayungnya itu nggak ada Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini masukan penting sekali ya. Jadi memang itu masuk dalam protokol kesehatan fakultas, toilet bersih gitu ya, dan fasilitas air serta yang lainnya ada. Nah, tapi ini masukan bagi kami. Nanti kita, akan jadi saya catatan, akan menjadi instruksi dekan untuk ke cleaning service yang menyiapkan membersihkan itu. Nah, tapi satu hal lagi ya. Jadi COVID ini memang sudah kita mengambil hikmahnya, ya. Jangan dipandang ini bahwa ini suatu musibah. Coba ambil hikmah. Bagaimana yang saya maksud? Yang saya maksud adalah kalau dalam kondisi sebelumnya toilet dan fasilitasnya, toiletnya kotor, fasilitasnya hilang gitu. Nah, dalam kondisi COVID ini kan kita harus toiletnya harus bersih, fasilitasnya harus tersedia. Nah, oleh karena itu semua aktivitas akademik minta tanggung jawabnya untuk menjaga fasilitas itu. Jadi kalau ada gayung jangan dibawa pulang gayungnya. Ada sabunnya jangan dibawa pulang. Oh, di rumah saya nggak ada sabun, diambil. Jangan. Justru kita jaga sama-sama. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik sebelumnya itu waktu yang tepat, momentum kita untuk mengadukan perubahan secara pribadi, individu-individu maupun secara institusional. Saya sangat berharap sekali teman-teman mahasiswa bisa benar-benar memanfaatkan, mengambil hikmah dari kejadian ini. Kita jadikan sebagai momentum untuk titik balik kita menjadi lebih baik lagi. Jadi catatan penting yang kami dapat itu adalah fasilitas toilet. Memang toilet itu masuk dalam checklist kami, tapi kami tidak sampai sedetil itu. Terima kasih Yuni atas masukannya. Ya, mungkin cukup kepada saudari Yuni. Apakah sudah oke? Terima kasih atas pertanyaannya, dan mungkin untuk koreksi ke depannya untuk Fakultas MIPA yang lebih baik lagi. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kepada saudari Karina, saya persilakan. Kepada saudari Karina. Kepada Hak, boleh ya, silakan Kak. Yes, apa saudari Karina? Ya. Boleh mengajukan pertanyaannya? Gini Kak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kan masih camaba. Oh ya. Pertanyaannya soal PK2. Itu apakah mungkin PK2-nya nanti juga online? Terus kalau online tuh kan di bayangan kami PK2 tuh udah seru gitu ya. Kalau online tuh nanti gimana? Terus ospeknya gimana, dan apakah mungkin di semester 1 itu juga bakalan online? Oke, terima kasih. Pertanyaannya mungkin boleh dijawab, Pak. Baik. Tadi
Mungkin saudari Karina ya, yang mahasiswa baru yang masuk lewat jalur SNPTN mungkin ya. Jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa Anda tidaknya PK2 itu belum diputuskan. Termasuk juga bagaimana dengan SBMPTN dan USM. Kalau untuk sementara SBMPTN tetap dijadwalkan di awal Juli nanti kita mulai SBMPTN. Tapi itu seluruh perguruan tinggi negeri itu belum sepakat, terutama perguruan tinggi di wilayah timur. Karena kan sekarang wilayah timur sedang mencapai peak dari COVID ini. Jadi perguruan tinggi di wilayah timur itu belum sepakat untuk dilaksanakan. Nah, jadi itu belum. Nah, karena SBMPTN dan USM-nya juga belum bisa dipastikan, tapi mudah-mudahan bisa segera ya, sebab industri juga sudah mempersiapkan untuk SBMPTN pelaksanaan di minggu pertama Juli itu sudah disiapkan, hari tadi baru rapat. Nah, tapi untuk PK2 secara resmi belum kita putuskan bentuk PK2-nya seperti apa. Apakah yang pasti saya bisa sampaikan mungkin 70% itu tidak akan dilaksanakan seperti yang sebagaimana biasanya, ya. Skenario awal kemarin itu adalah bahwa disesuaikan dengan kapasitas auditorium. Jadi auditorium Unsri itu bisa memuat sekitar hampir 3.000 orang. Maka kalaupun tetap dilaksanakan PK2, maka dibagi, dibuat jadwal. Jadi kapasitasnya menjadi 1.000 orang. Nah, gitu. Jadi disesuaikan. Tapi itu belum pasti, ya, apakah PK2, bagaimana bentuk PK2-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, PK2 itu bukan ospek. Nggak ada lagi ospek. Nah, jangan mau di ospek. Nggak ada ospek-ospek. Perpeloncoan itu tidak ada. Tidak ada lagi perpeloncoan. Justru kalau ada yang melakukan perpeloncoan itu akan terkena sanksi akademik. Ya, kakak tingkatnya kalau melakukan perpeloncoan akan ada sanksi akademik. Tidak ada perpeloncoan. PK2 itu adalah orientasi pengenalan kegiatan akademik kampus dan kegiatan kemahasiswaan. Jadi sekedar perkenalan saja, tidak ada perpeloncoan. Nah, tentu momen penerimaan mahasiswa baru ini adalah momen penting bagi mahasiswa baru. Saya bisa memahami. Jadi mahasiswa baru pasti punya exciting dengan suasana baru, ya. Tapi kita yang perlu menjadi catatan, pesan utama dari Pak Menteri adalah prinsip dari pelaksanaan perkuliahan itu adalah prinsip utamanya kesehatan dan keselamatan. Jadi nanti tinggal Anda ikutin saja bagaimana perkembangannya. Tapi di tingkat fakultas juga sudah mulai membicarakan skenario-nya kalau seandainya PK2 tetap dilaksanakan bentuknya seperti apa. Karena mahasiswa baru harus tahu bagaimana kampusnya, bagaimana sistem perkuliahan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita juga sedang merancangnya. Bentuknya seperti apa sampai sehari ini belum diputuskan. Ya. Bagaimana, Saudari Karina? Apakah sudah terjawab? Boleh menambahkan, Kak? Boleh. Berarti untuk kami Camaba ini tinggal menunggu informasi aja ya kapannya kami ke sana. Ya, betul. Jadi kalau Anda sudah registrasi ulang, tinggal menunggu saja. Anda kan jalur SNPTN, ya. Jadi Anda tinggal menunggu saja jadwalnya. Tapi tetap tahun akademik kita tetap dimulai Agustus. Ya, tetap Agustus. Perkuliahan kita untuk proses belajar mengajarnya itu secara online. Di awal skenario pertama kita buat sampai akhir semester, sampai ujian akhir itu adalah online. Tapi bisa berubah. Ya, bisa berubah, bisa lebih cepat digabung antara online dan offline. Dan kalau praktikum, seluruh laboratorium sekarang sedang merancang protokol kesehatan dan termasuk penjadwalannya. Di mahasiswa baru juga ada praktikumnya juga, kan? Jadi maka itu juga sedang diatur jadwalnya. Nah, tinggal Anda menunggu saja, ya. Mudah-mudahan situasinya akan segera berubah di 1 bulan ke depan. Hingga di Agustus itu
akan lebih baik lagi. Oke, terima kasih kepada Saudari Karina. Mungkin untuk pertanyaannya. Mungkin ini yang terakhir Pak dari pertanyaan dari Abu Bakar. Pak Abu, kami persilakan kepada Pak Abu. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Abu Bakar dari Himastik. Tadi menanggapi untuk sistem perkuliahan di bulan Oktober, tadi kan rencananya ada praktikum Pak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya tidak banyak dari teman-teman kita itu berasal dari luar kota Pak, tidak semuanya berasal dari Sumatera Selatan. Nah, nantinya apakah ada untuk mahasiswa yang dari luar kota, apakah ada rapid test ataupun PCR test dari pihak kampus, Pak? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih. Kepada Kak Abu boleh ditanggapi, Pak? Baik, terima kasih. Ya, jadi di tingkat universitas itu ada Satgas, Satuan Tugas Kendali Penyebaran COVID. Ketuanya adalah Wakil Rektor 3. Nah, Wakil Rektor 3 sedang mempersiapkan sistem surveillance untuk mahasiswa yang baru datang ke kampus nanti. Tidak menutup kemungkinan, tidak hanya untuk mahasiswa baru, tapi juga mahasiswa lama yang berasal dari daerah zona merah. Maka nanti ada form-form yang harus diisi. Nah, untuk rapid test atau swab test, universitas sejauh ini tidak ada kebijakan untuk itu, untuk melakukan itu. Ya. Nah, yang tentu yang harus kami tekankan sekali lagi bahwa ini peran aktif dari semuanya. Kalau Anda katakanlah Anda berasal dari daerah yang zona merah, ketika Anda datang ke kampus, maka Anda harus melakukan secara sadar melakukan isolasi mandiri dulu selama 14 hari. Baru datang ke kampus. Jadi Anda harus bisa menyesuaikan itu. Oh, Pak, bagaimana kalau kami belum bisa datang, Pak, karena keterkendala. Nah, itu juga kita memaklumin itu. Nah, jadi nanti kita akan berusaha untuk benar-benar saling memahami, tetapi dalam artian tidak memanfaatkan. Memanfaatkan kondisi untuk excuse. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Jadi Anda diminta juga untuk berperan aktif melaporkan kalau Anda berasal dari zona. Nah, itu rasanya itu ada di website-nya Satgas itu ya. Nanti belum disosialisasikan. Mungkin Wadik 3 yang akan mensosialisasikannya ketika nanti dari universitas sudah ada sistem surveillance untuk mahasiswa yang baru datang ke kampus. Tidak hanya yang dari Sumatera Selatan, tapi tidak hanya yang dari luar Sumatera Selatan, tapi juga yang dari Sumatera Selatan, yang dari daerah-daerah zona merah, misalnya dari Lubuk Linggau, dari mana lagi yang sudah zona merah, ya, itu juga diminta untuk mengisi surveillance. Tapi catatannya bahwa industri tidak menyiapkan rapid test maupun swab test. Ya. Gimana Kak Abu? Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin satu lagi Pak, ini pertanyaan titipan. Mohon di-unmute. Ya. Mungkin satu lagi Pak, untuk mahasiswa yang sudah sidang itu masih bayar UKT atau tidak Pak? Soalnya tadi ada yang bilang kalau mahasiswa yang sudah sidang itu tidak membayar UKT, tapi setelah dikonfirmasi kepada salah satu pihak kampus, ternyata masih diminta untuk bayar UKT, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi yang benar bukan sidang, yudisium. Beda, kalau sidang itu kan baru lulus itu saja. Jadi kalau dia untuk syarat yudisium, itu mahasiswa, itu kalau yang sudah sidang, dan sudah di yudisium, itu tidak perlu lagi bayar UKT. Nah, kenapa ini yang terjadi di kita itu ada yang mengikuti yudisium di periode ini ada 47 orang. 24 orang bisa mengikuti wisuda. Sisanya tidak bisa ikut wisuda. Tapi mereka sudah di yudisium.
Kenapa mereka belum ikut wisuda? Karena mereka belum lulus suliet. Nah, sudah tugas akhirnya sudah selesai. Ya, tinggal suliet. Nah, tapi karena mereka sudah di yudisium, berarti mereka tidak perlu bayar UKT lagi. Tinggal lulus tes suliet, nanti kalau udah lulus, baru daftar wisuda. Baru kita kasih ijazah dan transkrip. Nah, itu ya. Jadi beda kan. Sidang mata kuliah skripsi itu hanya mata kuliah. Tugas saya itu mata kuliah. Jadi kalau dia lulus sidang, berarti dia lulus mata kuliah skripsi. Belum tentu dia bisa di yudisium. Ada komponen-komponen lagi yang harus dilengkapi. Nah, di dalam masa pandemi ini kita buat kebijakan. Kalau dia tinggal lulus suliet, boleh ikut yudisium. Agar dia tidak membayar UKT lagi. Tapi tidak boleh ikut wisuda. Nah, itu artinya nggak dapat ijazah, nggak dapat transkrip, tapi sudah dinyatakan selesai masa studinya. Tapi belum bisa mengikuti wisuda karena ada satu persyaratan belum terpenuhi. Khusus di masa COVID ini. Ya. Jadi kita paham bahwa kalau mau tes suliet juga kan baru dibuka lagi tes suliet itu. Nah, jadi kita paham itu. Jadi kita di tingkat universitas juga sudah dibicarakan kendala-kendala itu. Ya, jadi kalau dia sudah yudisium nggak perlu lagi bayar UKT. Tinggal dia syaratnya wisuda apa? Nah, yang dari tadi itu yang saya sebutkan itu syaratnya itu tinggal suliet, mereka belum lulus. Gimana, Kak Abu? Oke, cukup baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Cukup, moderator. Terima kasih kepada Kak Abu atas pertanyaannya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir, Pak, dari yang ditujukan kepada saya. Terkait kebijakan KP, itu bagaimana ya, Pak? Baik. Ya, KP. Jadi begini, ada seperti berapa kasus, ya. Jadi yang pertama saya sebutkan kasus bahwa dia akan KP di daerah zona merah. Katakanlah dia akan KP di Jakarta. Tapi dia berdomisili di Jakarta. Selama instansinya mengizinkan, ya kita izinkan. Tapi kalau jelas-jelas mahasiswanya asalnya dari Sumatera Selatan, dia mau KP ke Jakarta, untuk saat ini belum bisa kita izinkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia di wilayah Sumatera Selatan, itu kami izinkan. Ya, kita izinkan. Dengan catatan, mereka membuat surat pernyataan. Kalau mereka sanggup menanggung risikonya. Ada surat pernyataan yang dibuat. Kenapa kita buat seperti itu? Karena ada instruksi dekan, surat edaran dekan yang jelas-jelas menyatakan bahwa agar KP bisa dilakukan di dalam zona hijau atau diganti topiknya sehingga bisa memenuhi persyaratan untuk lulus mata kuliah KP. Ada surat edarannya. Sudah jauh-jauh dari awal-awal COVID sudah ada surat edarannya. Jadi jangan memaksakan diri untuk kami di fakultas itu sebagai pengelola itu sangat khawatir dengan kalau Anda pergi ke apalagi ke daerah-daerah yang jelas-jelas daerah-daerah zona merah. Makanya kita buat kebijakan seperti itu. Kalau KP itu bisa dilakukan dalam kampus, lakukan dalam kampus. Atau KP itu bisa dilakukan yang dengan data-data sekunder, bisa dilakukan seperti itu. Jadi tidak harus di sana, tidak. Kalau misalnya Anda KP-nya ke perusahaan atau ke instansi di Jakarta, mereka juga akan punya kebijakan bahwa mereka menutup untuk tamu dari luar. Nah, jadi ini yang harus Anda pahami. Kami juga melarang juga memberi solusi. Memberi solusinya apa? Kita lakukan KP di dalam kampus atau kegiatan-kegiatan lain tidak perlu data primer. Karena sesungguhnya tujuan dari KP-nya itu sendiri apa. Kemudian ada juga kemarin yang mengusulkan KP-nya secara online. Nah, jadi kami kembalikan ke yang bersangkutan. Apa tujuan Anda untuk KP? KP Anda itu tujuannya apa? Apakah dengan online tujuan KP itu tercapai? Tujuan KP kan bukan untuk sekedar untuk memenuhi lulus mata kuliah. Sehingga KP itu nanti
berseri dengan tugas akhir. Dengan adanya KP, diharapkan mahasiswa punya pengalaman, punya kemampuan untuk melakukan survei atau mengolah data, dan sehingga pada saat tugas akhir tidak terkendala lagi. Kan itu tujuannya. Jadi kalau dia secara virtual tujuan itu bisa tercapai, ya kami persilakan. Tapi kembali, apalagi kalau dia KP-nya di laboratorium biologi atau kimia atau farmasi. Kalau secara virtual, nggak akan tercapai tujuannya. Ya. Karena KP di lab itu berarti adalah skill untuk keterampilan. Itu tidak akan tercapai kalau dilakukan secara virtual. Nah, jadi ada beberapa opsi sesungguhnya. Jadi intinya adalah jangan dalam tanda kutip konyol, gitu ya. Oh, udah tahu di sana zona merah, ingin maksain di sana. Nah, itu jangan seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih atas semua paparan ataupun. Oh ya. Ya, jadi silakan mengajukan kalau mau KP, ajukan saja. Kalau misalnya Anda tinggalnya di Jakarta atau di Anda tinggal di sekitar tempat Anda mau KP, itu dibuat surat keterangan bahwa saya berdomisili di sini, saya akan mengajukan di sini, sudah mendapat persetujuan dari kantor atau dari institusi itu. Ajukan saja, nggak masalah. Ya. Tapi kalau Anda ada kemarin dari Palembang mau ke Bangka, pada institusi di Bangka ternyata kan tidak menerima orang yang tamu yang dari Palembang, dia memaksakan diri, itu kan artinya konyol. Nah, yang seperti itu jangan dilakukan. Ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Mungkin waktu kita akan mendekati waktu asar, dan mungkin terakhir saya berterima kasih sebaik-baiknya. Mungkin semoga keadaan cepat membaik dan keadaan MIPA lebih baik ke depannya, walaupun kebijakan-kebijakan akan berubah seiring waktu. Dan untuk kalimat penutup, saya ucapkan alhamdulillah atas diskusi kita hari ini, dan kalimat penutup yang saya kutip dari apa yang Bapak sampaikan tadi, suka atau tidak suka, perubahan itu pasti terjadi, tapi bukan bagaimana kita yang terutama adalah bagaimana kita menghadapi perubahan itu. Dan ingat, prinsip dasar dari perkuliahan yang akan kita laksanakan nanti adalah 2, dari kesehatan dan keselamatan. Mungkin terima kasih banyak untuk teman-teman semua, para dosen, dan kepada Bapak khususnya untuk narasumber kita hari ini. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi dengan diskusi yang akan datang, dengan episode yang akan datang. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.